wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Eka Putri, NIM 5020231190 dari mata kuliah Kapsel Hukum Pidana dan dosen pengampu Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang efektivitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terhadap pelaku perusakan hutan hidup berkelanjutan. Pembahasan latar belakang materi ini, hutan tersebut memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Namun saat ini kondisi hutan di Indonesia menghadapi ancaman kerusakan yang semakin meningkat akibat pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan pembakaran hutan secara sistematis. Dampak dari kerusakan tersebut sangat luas, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya bencana hidrometeorologi, hingga terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang berulang setiap tahun. Pemerintah sebenarnya telah mengatur upaya penanggulangan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan memberikan sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku perusakan hutan, baik individu maupun koperasi. Namun, kenyataannya implementasi hukum tersebut masih sering terkendala, terutama karena denda yang dijatuhkan pengadilan tidak sepenuhnya dapat dieksekusi, serta adanya pengaruh kepentingan ekonomi dan politik dari pelaku korporasi besar. Oleh sebab itu, penting dilakukan analisis mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam UU PPLH untuk menilai kelemahan penegakan hukum dan memberikan solusi dalam upaya memperkuat perlindungan hutan secara berkelanjutan. Ada juga rumusan masalahnya seperti 1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut dalam upaya menanggulangi perusakan hutan di Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut: 1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut dalam upaya menanggulangi tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. Hukum lingkungan dan perusakan hutan. Hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Perusakan hutan adalah tindakan yang mengubah fisik dan fungsi hutan sehingga menimbulkan kerusakan ekologis, misalnya pembakaran hutan, penebangan liar, dan perambakan kawasan hutan. Tindak pidana ini mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian hukum lingkungan adalah perusakan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perusakan hutan diartikan sebagai setiap tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan fungsi hutan sehingga mengakibatkan kerusakan ekologis dan hilangnya nilai ekonomi hutan. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain penebangan liar, pembakaran pidana dalam Undang-Undang PPLH, kawasan hutan, Undang-Undang PPLH memuat pidana penjara, denda, dan pidana tanaman tanpa izin yang sah. Kerusakan akibat tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan, maupun tetapi juga mengancam keberlangsungan pembakaran masyarakat telah diatur dalam pasal 108 sampai 120 seperti dengan ancaman pidana yang diperberat jika berdampak luas atau dilakukan oleh perusahaan besar. Secara lebih spesifik mengenai pembakaran hutan, Undang-Undang PPLH mengatur larangan dan ancaman pidana dalam pasal 108 hingga pasal 120. Pasal 108 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan penjara dan denda besar. Ancaman hukuman akan diperberat apabila tindak pidana tersebut menimbulkan dampak serius atau dilakukan oleh korporasi yang mengejar keuntungan untuk melalui praktik ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kuat terhadap kelestarian hutan.
Efektivitas sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terhadap pelaku perusakan hutan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum lingkungan hidup yang komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan hutan tetap menjadi isu serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi pidana dalam Undang-Undang PPLH sejatinya dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan lingkungan termasuk perusakan hutan. Namun tingginya angka deforestasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana belum sepenuhnya efektif dalam mencegah maupun menghentikan praktik tersebut. Kompleksitas masalah ini juga dipengaruhi oleh keberadaan aktor yang beragam, mulai dari individu hingga korporasi besar yang menjadi sumber daya untuk memperlambat bahkan menghindari proses penegakan hukum. Namun ada juga hambatan penegakan. Namun realitas penegakan menunjukkan masih banyak hambatan di lapangan. Kasus kebakaran hutan dan lahan melibatkan korporasi di wilayah Riau dan Kalimantan misalnya. Meskipun banyak yang berujung pada putusan denda dalam jumlah yang sangat besar, eksekusinya seringkali menemui jalan buntu. Proses likuidasi perusahaan, pemindahan aset, dan strategi litigasi panjang yang ditempuh pelaku menghambat efektivitas putusan dan menjadikan denda hanya sebagai ancaman di atas kertas. Sementara itu, kemampuan korporasi dalam mempengaruhi proses hukum serta kesulitan pembuktian hubungan antara perbuatan dengan kerusakan lingkungan menjadi faktor lain yang melemahkan penerapan sanksi pidana. Masih terdapat tumpang tindih regulasi antar undang-undang, korporasi kuat secara ekonomi, pembuktian niat jahat sulit, serta denda tidak sepenuhnya dieksekusi sehingga sanksi sering tidak menimbulkan efek jera. 1. Faktor hukum, substansi peraturan. 2. Faktor aparat penegak hukum, struktur penegakan. 3. Faktor sarana dan fasilitas. Kesimpulan dan sarannya, aturan sanksi pidana dalam UU PPLH sudah komprehensif dan tegas, tetapi belum efektif karena berbagai kendala dalam penegakan di lapangan. Akibatnya, kerusakan hutan terus berlanjut dan pelaku belum sepenuhnya merasakan konsekuensi hukum. Diperlukan penguatan eksekusi hukum terhadap korporasi, peningkatan kualitas dan integritas aparat, harmonisasi regulasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, sanksi pidana dapat benar-benar berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan. Ada beberapa saran, yaitu 1. Penguatan penegakan hukum terhadap korporasi. 2. Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, diperlukan pelatihan dan penambahan jumlah penyidik kasus di bidang lingkungan. 3. Harmonisasi regulasi di bidang lingkungan dan kehutanan. 4. Optimalisasi partisipasi masyarakat, kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan harus diperkuat melalui edukasi publik, pelaporan masyarakat, serta pelindungan terhadap pelapor. 5. Penerapan prinsip berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan. Setiap izin usaha yang berpotensi mempengaruhi kawasan hutan harus mempertimbangkan kajian lingkungan yang transparan dan berpihak pada pelestarian lingkungan hidup. Sekian paparan materi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.